Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa ja'alna minal fuqaha'il amilin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon izin ya. Mohon izin untuk berbagi nasihat ya. Oh ya, Masya Allah. Kita berbagi nasihat, mungkin berbagi pengalaman di malam hari ini. Semoga dengan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan tanda daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Sesungguhnya Allah menciptakan pertemuan dan perpisahan itu juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri ternyata. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan dulu ketika baru bertemu yang sudah punya pasangan. Kira-kira gimana rasanya, Pak? Udah lupa. Udah lupa. Malam ini kita ingatkan rasanya. Ya. Itu rasanya Masya Allah berbunga-bunga ya, luar biasa. Permasalahannya Pak, kalau seandainya kita bayangkan pertemuan ini tanpa jeda terus bertemu dengan wajah yang kita cintai selama 24 jam. Kira-kira bosan apa enggak? Bosan Pak, wis bangun tidur dia lagi. Mau tidur dia lagi. Ya. Akhirnya Pak, kadang-kadang memang pertemuan dan perpisahan itu juga nikmat Pak. Kita bertemu nikmat, berpisah juga nikmat juga. Cuma kadang-kadang bertemu selalu diartikan nikmat, berpisah diartikan azab. Oh ini kita kurang bijak ternyata Pak. Ya, buktinya tadi kalau misalkan 24 jam ketemu suami istri, tidak pernah berpisah, seakan-akan diborgol. Bosan Pak, wis dia lagi. Sehingga Allah ciptakan manusia yang laki-laki punya sifat karakter seperti siang. Dia harus keluar bekerja, berpisah dengan istrinya. Istri punya sifat malam, dia harus menenangkan hati suaminya. Sehingga bertemulah di antara dua pasang insan yang menjadikan pertemuan ini menjadi nikmat. Perpisahan nikmat, bertemu juga nikmat. Oleh karena itu pertemuan kita ini sudah menjadi barang yang wajib untuk kita syukuri karena merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pertemuan kita ini berdasarkan ilmu Pak. Ya, kita bertemu tidak lain dan tidak bukan kecuali dipertemukan karena ilmu, dipertemukan karena ayat-ayat Allah yang akan kita bahas, syariat-syariat Allah yang akan kita perdalam insyaallah malam hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita. Beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang mulia. Sehingga di salah satu ucapannya Umar bin Khattab yang mempunyai karakter keras, Pak. Itu pernah berkata, a'azzanallahu bil Islam. Kita ini dimuliakan dengan cara Islam. Famahma btaghainal izzata
Lalu kemudian ketika kita ingin mencari kemuliaan bi ghairi ma a'azzanallah, dengan selain metode yang Allah ajarkan kepada kita, artinya dengan selain Islam, adzallana, maka kita akan menjadi terhina. Nauzubillahi min dzalik. Umar bin Khattab ini kan mempunyai watak yang keras, tidak ada yang berani ngomong sama Umar, Pak. Ya, ketemu Umar kabur. Jangankan manusia, Pak, setan kabur, Pak. Gimana manusia, ini keras. Tapi luar biasanya karakter yang keras ini ternyata bisa dirubah oleh Islam sehingga menjadi karakter yang bijaksana, bahkan mungkin dalam tahap yang lain bisa dikatakan lemah lembut. Umar bin Khattab pernah diprotes oleh rakyatnya ketika dia menjadi khalifah. Tiba-tiba ada rakyatnya yang angkat tangan, dia katakan, wahai Umar, ditunjuk, Pak. I'dil wahai Umar. Wahai Umar, berbuat adillah. Kamu telah melakukan kesalahan seperti ini. Kira-kira, Pak, dengan wataknya Umar yang keras, apa yang dilakukan oleh Umar? Potong kepalanya. Wah. Umar pernah berkata seperti itu ketika Rasulullah dicela. Tapi ketika beliau menjadi presiden, menjadi pemimpin, tidak lagi seperti itu. Justru dia berterima kasih. Umar mengatakan kepada orang itu, rahimallahu imro'an ahda ilayya uyubi. Dia doakan, semoga Allah merahmati orang ini yang telah menghadiahkanku aib-aibku. Luar biasa enggak, Pak? Kita kalau misalkan aib kita disebar di Facebook, di media sosial, marah, lapor sana, lapor sini. Umar yang kita katakan wataknya keras, ternyata dengan Islam bisa menjadi watak yang bijaksana dan lemah lembut. Ya, ini jasanya siapa? Tentu jasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perkenalan sedikit ya, karena tak kenal maka tak sayang kalau katanya seperti itu. Tidak masalah. Dulu kita ketika kami masih menjadi mahasiswa di Sukabumi, ya nanti insya Allah sedikit bercerita, itu ada salah seorang syekh namanya Syekh Tajuddin. Kita kan biasanya kalau baru bertemu itu ada kenalan. Nah, dosen ini namanya Syekh Tajuddin, asalnya dari Sudan. Waktu beliau masuk, semua mahasiswa diam semua, nunggu kenalan. Ketika dosennya ini mulai menerangkan, ternyata langsung masuk ke tema. Wah, ini beberapa mahasiswa protes. Ustadz, kenalan dulu. Dosennya bilang, santri, kamu itu mau biodata saya apa mau ilmu saya? Semua diam, Pak. Ya tentu kita mau ilmunya, Pak. Cuma ya namanya ilmu kan perlu perkenalan juga. Nah, kita sekarang ilmunya tidak ada apa-apanya, orangnya juga tidak terkenal, tidak masalah. Semoga biografi ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nama saya Muhammad Abduh Hamzah, LC. Saya jarang sekali menyebut LC di belakang nama saya, masih malu, Pak. Ya. Lahir di Cianjur, Jawa Barat. Orang tua bapak asli dari Cianjur. Ibu dari Lombok Timur, sehingga saya dibesarkan di Lombok Timur. Jadi di Cianjur numpang lahir saja kalau bahasa orang. Ya, TK di Lombok Timur, SD Lombok Timur, SMP, SMA semuanya di Lombok Timur. Dan di satu pondok. Jadi sejak TK saya sudah masuk pondok, Pak. Berapa tahun itu? 12 tahun ya. 12 tahun. Tidak bosan-bosan itu. Luar biasa. Kalau diingat-ingat ternyata membosankan juga, tapi kalau dijalani memang enak ya. Kemudian di sebuah pondok namanya Darus Syifa. Nah, ibu saya ini masih sekeluarga dengan ibunya Ustadz Fakih, ya, imam di sini. Masih sekeluarga. Ibunya Ustadz Fakih itu kakaknya ibu saya, seperti itu. Jadi kalau saya panggil Ustadz Fakih ya panggilnya Mas Fakih, seperti itu. Ya. Tapi umurnya sama. Saya umurnya 28 tahun sekarang, tidak masalah. Biasanya orang Indonesia sebut umur itu agak tabu. Saya sebut aja, tidak masalah.
karena bapak-bapak lebih senior dari saya, jadi tidak masalah tahu umur saya. Ya, taib. Kemudian setelah besar di Lombok, SMP, SMA, kami alhamdulillah diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab di Sukabumi, Ar-Royah. Luar biasa. Dulu ini sekolah belum terkenal, kampus belum terkenal, sekarang terkenal sekali, Pak. Dia alhamdulillah sejak tahun 2015 sampai kemarin terakhir sekitar tahun 2021 itu menang lomba khutbah bahasa Arab, ceramah bahasa Arab, mengalahkan UIN Sunan Kalijaga, UIN Malang, dan bahkan Unida Gontor. Alhamdulillah kemarin terakhir menang juara dua lomba ceramah bahasa Arab di Malaysia, ya, melawan Qatar. Pak, pantesan kalah, kita orang Arab dilawan bahasa Arab, ya kalah. Ini memang mahasiswa Royah ini kadang-kadang apa ya, kalau bahasa kita berani-beranian lah seperti itu. Orang Arab kok dilawan bahasa Arab seperti itu. Tapi alhamdulillah juara dua, mengalahkan negara Oman. Oman Arab juga, tapi kalah sama kita orang Indonesia, Pak. Itu artinya, Pak, ternyata kalau kita baca biografi ulama-ulama kita ini, ada ulama-ulama yang tenarnya itu di Arab, Pak. Salah satu contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, itu luar biasa. Jadi mufti, kalau Bapak pernah haji atau pernah umrah itu kan biasanya ada kursi-kursi untuk pengajar, ya. Nah, di situ pernah diduduki oleh ulama kita, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada juga Syekh Ahmad Khotib Al-Bantani. Artinya apa? Ternyata bangsa Indonesia ini punya sejarah emas, Pak, yang sekarang sayangnya anak mudanya melupakan sejarah itu. Padahal Bung Karno sudah pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita ini lupa sekarang sejarah kita. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu berjuang, itu juga ulama terkenal di dunia, Pak, bukan hanya di Indonesia. Kita harus tahu itu, ya. Lalu kemudian setelah alhamdulillah di situ programnya yang tadinya 2 tahun persiapan bahasa Arab, di tahun pertama semester 2 kami dipaksa akselerasi. Sudah nolak, cuma ustadznya kamu harus naik, karena nilai saya waktu itu 93 dari 100, alhamdulillah. Sehingga dipanggil sama rektor, dia katakan kamu jangan masuk kelas persiapan, cukup 1 tahun saja, masuk langsung di kuliah S1. Alhamdulillah. Kemudian lanjut S1 selama 1,5 tahun di semester 3 lagi. Tadi kan semester 3, ini semester 3 lagi. Dipanggil sama dosen kami, beliau namanya Syekh Soleh Musajibu dari Nigeria. Cuma dia punya istri orang Temanggung, Pak. Luar biasa. Karena ilmu qiraat dulu beliau sempat terkenal di Indonesia. Nah, beliau panggil kami ke kantornya, kemudian ditawarkan untuk lanjut kuliah di Sudan. Dan alhamdulillah tanpa ada tes, tanpa ada ujian, kita cuma serahkan berkas saja, tunggu 1 minggu sudah keterima. Alhamdulillah, ya. Lalu kemudian berangkat ke Sudan. Di Sudan selama 5 tahun, 4 tahun selesai S1, 1 tahunnya pingin nambah aja, pingin, kalau bahasa kita, ngalap berkah ke masayih, ke para kiai, minta izin boleh ngajar ndak besok di Indonesia seperti selama 1 tahun, alhamdulillah. Lalu kemudian balik ke Indonesia, sempat di Lombok 6 bulan. Sekarang stay domisili di Klaten, Pak. Klaten, Wangen, Polan Harjo, dekat pabrik Aqua. Di situ kami menjadi salah satu bagian dari pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran Al-Firdaus Wangen. Ya, di Wangen itu Masya Allah basisnya Muhammadiyah Klaten di situ. Alhamdulillah. Kemudian juga diminta untuk menjadi pengajar di pondok modern Al-Huda Cawan di samping Wangen, di daerah Jatinom, masih di Klaten juga. Di situ kami mengajar, dan sekarang sama, ya, masih sempat beberapa kali dan sampai sekarang sebenarnya menjadi pengisi khutbah di pabrik Aqua di situ. Alhamdulillah kita diminta, dan sering juga ngisi di
Masjid Bani Umar Bulakrejo di Sukoharjo dekat Nirmala Suri. Ya, seperti itu. Dan sekarang masih nunggu perapian jadwal yang ada di Mulur. Di sana ada pesantren juga. Alhamdulillah beliau juga meminta kita untuk ngisi fikih di situ. Jadi kalau Sukoharjo insya Allah sudah sering, makanya beberapa minggu yang lalu saya sempat mampir di sini juga karena pulang dari sana, seperti itu. Jadi kalau mampir di sini maghrib biasanya kalau ketahuan Pak Tarno langsung disuruh imam. Padahal biasanya saya sembunyi-sembunyi di situ, tapi Pak Tarno Masya Allah luar biasa. Hafizahullah, semoga Allah menjaga Pak Tarno, amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin ini cukup ya perkenalannya. Alhamdulillah tidak ada yang spesial, hanya orang biasa Pak. Yang semoga dengan perkenalan singkat ini, kalau Bapak Ibu ketemu kita di jalan, bolehlah kita salaman. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini masih seputar tentang bulan Zulhijjah insyaallah. Ini adalah materi yang tadi kami sampaikan di Masjid Al-Firdaus Wangen, materi khutbah Jumat. Tadi saya sebelum ke sini dari ba'da subuh ngisi dulu, Pak. Ba'da subuh ngisi, kemudian setelah subuh dari jam 8 sampai jam 10 ngisi, khutbah Jumat ngisi. Ba'da asar tadi sempat ketemu sama kiai di Tegal Gondo sana di Klaten. Ba'da isya langsung ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi materinya masih sama aja. Jadi alhamdulillah kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah, kira-kira tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 alhamdulillah. Nah, bulan Zulhijjah ini termasuk salah satu bulan-bulan haram. Allah berfirman ya bahwasanya salah satu daripada bulan haram itu adalah bulan Zulhijjah. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan tentang bulan Zulhijjah, Pak, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya di muka bumi ini, di alam semesta ini pada umumnya, itu Allah ciptakan, lalu kemudian Allah sempurnakan ciptaan tersebut ya, dan tidak sampai di situ, Allah berikan kemuliaan kepada makhluk tersebut. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara makhluk, tingkatan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh, mulai dari makhluk Allah yang bernama tempat. Allah menciptakan tempat, kemudian Allah sempurnakan ciptaannya, lalu setelah ciptaan itu disempurnakan, Allah berikan kemuliaan bagi tempat-tempat yang Allah ciptakan. Dan kemuliaan ini levelnya berbeda-beda, Pak. Kalau kita pergi ke Mekah, di situ ada Masjidil Haram, sebuah tempat yang kalau di situ dilakukan ibadah, maka nilai ibadahnya ribuan kali lipat jika dibandingkan dengan tempat biasa. Allah menciptakan tempat yang namanya Madinah. Di situ ada Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salatun fi masjidi hadza," Rasulullah sambil menunjuk masjidnya. Sungguh salat yang dilakukan di masjidku ini nilainya afdol, lebih afdol daripada alfi salatin, 1000 kali salat, 1000 nilai salat fi ma siwahu, di masjid lainnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang Allah muliakan ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ini ada dua makna masalahnya, Pak. Dipanggil yang mana ini maunya? Ya, bisa dipanggil ke rahmatullah, bisa dipanggil ke Masjidil Haram. Nah, pilih. Saya pernah ketemu Pak bapak-bapak tua, Masya Allah matanya sudah tidak jelas melihat. Dia bilang sama saya, "Ustadz, saya punya satu cita-cita." "Apa itu, Pak?" Namanya Pak Tawakal dari Sulawesi. Setelah saya khutbah Jumat di Jogja waktu itu, dia katakan, "Saya punya satu cita-cita, Ustaz. Setiap malam saya doanya itu aja." Saya tanya, "Apa, Pak?" "Saya pingin dipanggil Allah." Dipanggil Allah kemana, Pak? Ke rahmatullah apa gimana? Dia katakan dua-duanya. "Saya pingin dipanggil Allah ke Mekah dan dipanggil Allah di Mekah ke rahmatullah." Luar biasa, tak bilang.
Ini umurnya luar biasa. Yang lebih luar biasanya daripada doa itu, ternyata udah disiapkan, Pak. Dia jual rukonya. Ruko ini bukan untuk belanja dirinya. Dia sudah tulis surat wasiat, Ustadz, saya tulis surat wasiat, nanti kalau saya meninggal di Mekah, ini ruko saya hibahkan untuk bangunan masjid ini. Luar biasa ini tuh orang tua. Umurnya mungkin sekitar 70 tahun, sudah buta. Tapi semangat ibadahnya ini yang membuat kita kadang-kadang menangis. Kita kok masih kuat, penglihatan masih jelas, kaki masih kuat untuk berjalan ke masjid. Ini Pak, masjid, dia tinggal di Masjid Raya Ar-Rasul, menjadi muazin 5 waktu plus jam 3 malam selalu bangun mengumandangkan azan. Nah, ini perlu dicontoh orang-orang seperti ini. Cuma sedikit masalahnya orang-orang seperti ini. Ya, orang yang Masya Allah tingkatan ibadahnya yang luar biasa, semangat ibadahnya luar biasa, memang orang-orang spesial. Nah, kemudian kita lanjutkan. Allah menciptakan Masjidil Aqsa. Juga Masjidil Aqsa mempunyai keutamaan-keutamaannya. Lalu kemudian Allah juga menciptakan malaikat yang terbuat dari cahaya. Malaikat ini pun Allah beda-bedakan antara malaikat yang satu dengan malaikat lainnya, kemuliaannya berbeda-beda. Dalam hal ini Allah memilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Kemudian Allah menciptakan waktu. Waktu pun Allah beda-bedakan kemuliaannya, Pak. Allah ciptakan bulan. Bulan yang paling mulia bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada sebuah ibadah. Ibadah ini kata Allah, aku yang akan memberikan pahalanya. Ibadah apa? Ibadah puasa, luar biasa. Lalu kemudian Allah ciptakan, kalau tadi bulan, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, Allah juga menciptakan malam. Malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Yang dimana kalau misalkan ada kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang bangun pada malam hari itu dan meminta, maka Allah akan ijabah permintaannya. Kemarin kira-kira kita bangun tidak malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam ya. Semoga doa kita kan tidak tahu malam Lailatul Qadar yang keberapa. Setiap malam kita berdoa, ya kita harapannya semoga salah satu doa itu jatuh pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Lalu kemudian tadi kalau malam adalah malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang ada hari yang paling mulia. Hari yang paling mulia adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad SAW, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari pun, al-amalu sholihu, yang dimana amal soleh itu, ahabbu ilallahi, lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan pada bulan atau pada hari selain 10 hari bulan Zulhijjah ini, min hadhil ayyam, ya, dari 10 hari bulan Zulhijjah. Artinya apa? Kalau amal soleh, misalkan sholat, kita lakukan pada waktu ini, maka nilainya jauh lebih utama daripada sholat yang dilakukan pada hari-hari selainnya. Nah, inilah yang tadi kita maksud, Allah menciptakan makhluk disamakan, tapi kemuliaannya dibeda-bedakan. Begitu pula dengan manusia, Allah ciptakan manusia sama. Ada laki, ada perempuan, kemudian derajatnya ya sama di sisi Allah. Tapi Allah bedakan kemuliaannya dengan firman-Nya yang berbunyi, inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat dibaca di pembukaan Piala Dunia Qatar kemarin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Seperti itu. Nah, saking mulianya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, sehingga di dalam surat Al-Fajr, surat Al-Fajr ayat pertamanya apa? Wal Fajr, ya, jangan sampai terkecoh ya. Wal Fajr. Nah, di dalam surat Al-Fajr ini banyak sekali sumpah-sumpah yang Allah gunakan. Sedangkan para ulama tafsir mengatakan Allah itu ketika bersumpah
pasti memilih sumpah dengan makhluknya yang mulia. Allah bersumpah dengan waktu fajar, berarti waktu fajar ini sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya sholat fajar, sholat sunnah fajar itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Fajar, ya. Kemudian Allah juga pernah bersumpah dengan gunung. Siapa yang tidak tahu gunung? Gunung kalau goyang gimana itu? Gunung Merapi pernah meletus, berapa kabupaten yang menerima bencana? Banyak sekali, ya. Saya teringat dulu di zaman Rasulullah SAW, Gunung Uhud itu pernah gempa, Pak. Beliau berada di atas Gunung Uhud, kemudian bersama 3 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba Uhud terguncang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Lari atau bagaimana? Kemarin saya nemu potongan video ketika erupsi di Lumajang. Itu ada pendaki, dia lihat Masya Allah lari terbirit-birit. Kalau Rasulullah kira-kira apa yang dilakukan? Lari atau bagaimana? Ternyata beliau tidak lari, marah menghentakkan kakinya 3 kali, duk 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 ke tanah sambil mengucapkan uskun Uhud, wahai Uhud tenang tenang, Uhud tenang. Saya mau bikin challenge ini, bapak-bapak tak ajak ke Gunung Lawu, kalau misalkan kira-kira Gunung Lawu bergerak, bisa ndak kita bikin tenang? Yang ada kita langsung mungkin dimuntahkan langsung. Nauzubillahi min dzalik. Sampai sedekat itu Nabi Muhammad SAW dengan Gunung Uhud, Pak. Ya, sampai sedekat itu. Dielus-elus tenang. Cuma dikatakan wahai Uhud tenang, di atasmu ini ada Nabi, ada Abu Bakar, ada 2 orang yang akan syahid, Umar dan Utsman. Umar terbunuh ketika beliau sholat subuh. Utsman juga terbunuh oleh orang-orang Khawarij, mati syahid keduanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kok bisa ya Rasulullah sedekat itu dengan Gunung Uhud? Ternyata saya menemukan jawabannya setelah membaca ayat yang berbunyi, semua yang ada di muka bumi alam semesta ini bahkan semuanya bertasbih, Pak. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kita tidak mengerti bagaimana gunung bertasbih, petir bertasbih, langit bertasbih, burung bertasbih, kita tidak ngerti. Lah, kok bisa sampai di situ, Ustaz? Begini, Pak. Kalau saya tanya, bapak-bapak ini insya Allah orang baik ya. Insya Allah kita berdoa semoga kita tercatat sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sering sholat di masjid. Kalau misalkan saya kasih temen suka bohong, ndak mau sholat ke masjid, dinasehati yo ndak mau denger, kira-kira saya suruh tinggal 1 kamar atau tinggal 1 rumah lah, bisa betah ndak, Pak? Ndak betah, Pak. Ndak betah. Begitu pula dengan bumi ini. Jadi ketika Rasulullah itu kerjaannya apa, Pak? Ibadah. Kerjaannya ya zikir, kerjaannya ya sholat malam, zikir, bersedekah, amal soleh. Lalu kemudian bumi ini kerjaannya apa? Bertasbih. Rasulullah disatukan dengan bumi dengan dalam satu frekuensi, yaitu frekuensi tasbih dan amal soleh. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan Uhud tenang, Uhud sudah kenal Nabi. Wah, ini Nabi, kerjaannya sama-sama bertasbih, kita sama-sama taat kepada Allah. Saya harus taat kepada nabinya Allah. Dan ini bukan dialami oleh Nabi Muhammad SAW saja. Banyak para aulia yang bisa berinteraksi dengan alam dengan cara-cara yang di luar dugaan kita. Nah, kita kok sekarang Masya Allah sedikit-dikit terjadi gempa, sedikit-dikit terjadi gunung meletus. Apa kira-kira penyebabnya? Mungkin karena manusia ini sudah tidak sefrekuensi dengan bumi, Pak. Bumi bertasbih, bumi selalu taat kepada Allah. Manusia sudah mulai kemaksiatan ada di mana-mana. Kira-kira betah enggak bumi ini ditinggali oleh kita kalau seperti itu? Enggak betah, Pak. Enggak betah. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Baru-baru ini Masya Allah kita diserang oleh isu, mohon maaf saya malu menyebutkannya, pasangan sesama jenis, na'udzubillahi min dzalik. Untuk menyebutnya saja malu kita, Pak.
Ini kemarin saya baca berita, orang-orang Amerika itu sekarang berada pada tahap kalau orang tuanya mengajarkan tentang gender kepada anaknya, itu bisa dipidana, Pak. Anakku, kamu ini laki-laki, kamu perempuan, bisa dipenjara, Pak. Jadi mending hidup di Indonesia apa di Amerika ini? Masalahnya isu ini sudah terbawa ke Indonesia, Pak. Bahaya. Apalagi sekarang bulannya bulan haram ini. Bulan haram, di situ ada ibadah haji, ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Bersamaan dengan itu kita diuji oleh Allah untuk bagaimana supaya kita membela agama Allah dari isu-isu seperti ini. Ya, jangan sampai bumi tidak betah dengan kita. Jangan sampai bumi tidak betah dengan kehidupan yang ada di atas perutnya, dihidupi oleh manusia-manusia yang tidak mau lagi taat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali ke tema kita, Pak. Ya, Allah itu tidak pernah bersumpah kecuali dengan makhluk-makhluknya yang begitu luar biasa. Maka ketika Allah bersumpah dengan menggunakan kata walayalin asyr, dan demi 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, itu berarti 10 malam pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki kemuliaan yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan ini ternyata tidak hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, juga pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di dalam surat Al-A'raf 142 Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailatan. Kami telah janjikan kepada Nabi Musa akan diberikan Taurat setelah bermunajat, setelah menjalankan perintah Allah selama 30 hari. Ya. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Ya. Wa atmamnaha bi asyrin, sebelumnya wa atmamnaha bi asyrin. Lalu kemudian 30 hari ini Allah tambahkan, genapkan menjadi 40 hari, ditambah 10 hari. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menyebutkan berbagai macam pendapat. Salah satu pendapat yang disebutkan adalah 30 hari pertama ini adalah 30 hari bulan Zulqa'dah, Pak. Lalu kemudian 10 hari tambahan itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah Allah menggenapkan hari, ya, Allah menggenapkan hari di mana Nabi Musa harus bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan Taurat itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga dengan kata lain Allah mengajak Nabi Musa untuk berbicara secara langsung itu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan ini tentunya pada bagian daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk keutamaan bulan Zulhijjah juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Secara tidak sadar ternyata di bulan Zulhijjah ini adalah bulan satu-satunya di mana Allah mengumpulkan semua dasar-dasar ibadah. Artinya kalau mau melaksanakan semua ibadah yang termasuk pada 5 pilar agama Islam, itu waktunya adalah di bulan Zulhijjah. Ya. Contoh misalkan pilar pertama atau rukun Islam yang pertama apa, Pak? Syahadat. Syahadat ini betul bisa dilakukan di bulan apapun. Tapi di bulan Zulhijjah syahadat yang berupa yang lafaznya adalah la ilaha illallah merupakan afdhalu zikir, salah satu himbauan terbesar yang dihimbau oleh Rasulullah SAW dilakukan di bulan Zulhijjah, termasuk amal soleh. Maka perbanyaklah zikir dan mengucapkan la ilaha illallah di bulan Zulhijjah. Di bulan yang lain iya boleh dilakukan, tapi himbauan di bulan Zulhijjah itu ada penekanan lebih dari Rasulullah SAW. Yang kedua, rukun Islam apa, Pak? Salat. Salat pun seperti itu, di bulan lain pun wajib salat, tapi khusus di bulan Zulhijjah Rasulullah tekankan perhatikan salat
Jangan yang wajib saja yang diperhatikan, yang sunnah juga harus diperhatikan. Ini kita kebiasaan yang diperhatikan sholat wajibnya saja. Padahal yang namanya wajib itu tidak perlu diperhatikan, Pak. Ya memang kewajiban loh, tidak usah diperhatikan, ya harus dilakukan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana sholat sunnah kita. Maksud saya tidak perlu diperhatikan karena itu menjadi kewajiban. Kalau ditanyakan sudah sholat apa belum, itu seperti menghina kalau bahasa saya. Saya Islam kok tanya udah sholat asar apa belum? Ya sudahlah jawabannya. Ya, masalahnya sekarang kita pertanyaannya sudah sholat subuh apa belum? Garuk-garuk, Pak. Garuk-garuk anak kita di rumah sudah sholat subuh apa belum? Padahal wajib. Ini PR bagi kita semua, bagi ustadz, bagi para pendidik, bagi para orang tua, supaya bagaimana sholat yang namanya sholat wajib ini jangan sampai dipertanyakan lah, karena itu kewajiban. Yang dipertanyakan seharusnya tadi sholat sunnah apa belum, tadi rawatibnya 12 rakaat, hari ini rawatibnya sudah genap 12 rakaat apa belum, seperti itu harusnya. Nah, kita mungkin levelnya belum sampai situ. Semoga setelah ini kita latih diri kita supaya levelnya sudah bisa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada pilar yang ketiga atau rukun yang ketiga, yaitu puasa apa zakat, Pak? Ya, sebagian riwayat menyebutkan zakat dan ini yang banyak, sebagian riwayat lagi menyebutkan puasa. Zakat pun seperti itu, bisa dilakukan di bulan lainnya apalagi di bulan Zulhijjah. Kemudian ada juga puasa. Puasa pun bisa dilakukan di bulan lainnya, bahkan bulan Ramadan tadi kita katakan adalah ada puasa wajibnya. Nah, di bulan Zulhijjah pun ditekankan untuk berpuasa dari sebagian riwayat yang disambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah seorang istri Nabi pernah berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, seolah-olah dia tidak pernah berbuka, puasa terus. Apalagi puasa ini bagian daripada amal soleh yang dihimbau oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang tadi kita bacakan. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan pada bulan Zulhijjah ini, ya, kecuali amal soleh yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Afwan, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir ada ibadah yang tidak mungkin dilakukan kecuali pada bulan Zulhijjah. Ibadah apa itu? Ibadah haji. Sekarang tanggal 4. Ini kira-kira kalau tanggal 4 ini ya jamaah haji baru masuk hotel lah. Check-in hotel. Alhamdulillah beberapa teman kami kemarin ditugaskan menjadi PPIH, petugas haji lah, seperti itu. Nanti tanggal 8 Zulhijjah itu dinamakan dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah di mana jamaah haji ini sudah mulai bertolak ke Muzdalifah, ke Mina, ya, Muzdalifah dan Mina bersampingan. Lalu kemudian pada tanggal 9 Zulhijjahnya ada syariat yang namanya syariat wukuf, merupakan rukun haji. Bahkan wukuf ini, Pak, adalah rukun inti daripada haji. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarganya mungkin menjalankan haji, ditelepon sekarang. Nanti wukuf, moga-moga. Nanti wukuf doanya yang khusyuk ya. Jangan perhatikan HP-nya, jangan selfie-selfie, kasihan. Wukuf ini doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang Masya Allah, kita jamaah haji kita khususnya yang di Indonesia, ya mungkin sebagian ndak selfie. Dia doa tapi sibuk baca doanya, doa orang lain yang dititipkan. Baca doa titipan. Apa ya tadi dititipkan sama saya? Dia baca doa titipan, doanya sendiri dia lupa. Saya punya solusi, Pak, supaya doa titipan ini tetap bisa didoakan, tapi doa kita tidak tersisihkan. Bilang sama Allah, Allah kan maha tahu. Mohon sama Allah, ya Allah yang maha mengetahui isi handphoneku, di sini banyak doa titipan, kabulkan semua ya Allah. Setelah itu doa sendiri. Kasihan Pak, udah berapa puluh juta kita keluarkan cuma untuk doa titipan orang lain. Habis waktu doa kita sendiri tidak terijabah. Seperti itu. Ini banyak kita temukan ya Allah. Kadang-kadang kita sedang tawaf, itu ada yang sibuk selfie nama.
Enggak doa, padahal tawaf itu harusnya berdoa, berzikir, enggak bisa zikir, baca Quran lah. Kita lihat jamaah-jamaah yang lain itu Masya Allah, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih. Saya pernah ketemu orang Cina Pak sedang tawaf itu enggak berhenti. Dia enggak hafal Quran, dia baca dari HP-nya Quran. Alif Lam Mim Zal, hafal. Dia baca dari hafalannya, dia baca dari handphonenya. Kita beda, jamaah kita ini banyak PR-nya kadang-kadang. Nama saya sudah sampai di sini ya, dengan harapan nanti nama ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu caranya, Pak. Caranya doakan, bukan difoto. Bukan difotokan, caranya didoakan. Nah, ini PR kita. Jadi nanti kalau misalkan di antara kita ada saudaranya yang sedang haji, dipesan sejak sekarang. Sebelum wukuf di Arafah nanti doanya, doa titipannya didoakan saja, tapi solusinya seperti ini. Ya Allah yang Maha mengetahui isi handphoneku, di sini banyak doa titipan, kabulkan semua ya Allah. Setelah itu khusyuk berdoa untuk diri kita sendiri. Jangan lupa doa untuk dunia dan akhirat kita. Di dalam surat Al-Baqarah ini Allah ingatkan para jamaah haji. Para jamaah haji kadang-kadang mintanya itu ya Allah berkaitan dengan dunia semua. Sehingga dalam surat Al-Baqarah Allah katakan sebagian sebagian mereka, ini arti dari ayatnya, sebagian mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami kenikmatan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, padahal akhiratnya dia lupakan. Ini ditegur sama Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat tentang haji. Ya. Nah, tapi kemudian Allah ajarkan solusinya. Wahai para jamaah haji, orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk berhaji, kalau doa, nih lafaznya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Tapi masalahnya kok kita tidak yakin dengan hafalan kita, masih minta doa sama Ustaz, saya mau haji nih, doa yang saya mau baca apa? Ini doa dalam Al-Qur'an diajarkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Rabbana ya Allah, Tuhan kami, atina berikan kepada kami fid dunya, di dunia ini, hasanah, kebaikan apapun ya Allah di dunia berikan. Wa fil akhirati hasanah, begitu pula kebaikan yang ada di akhirat ya Allah berikan semua. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Bapak-bapak, Ibu, kalau tidak hafal doa banyak, cukup doa ini. Satu doa. Toh ibadah itu Allah bilang kami ingin mempermudah kalian, bukan mempersulit kalian. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat tentang puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu pingin mempermudah kalian loh. Kok malah manusia ini pingin yang susah-susah? Ustaz, kalau doanya ndak panjang ndak keren Ustaz. Mau keren apa mau diijabah? Ya. Mau keren apa mau diijabah? Mau diijabah. Kalau mau diijabah pakai doa yang Allah ajarkan, pakai doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Nah, ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah tadi wukuf di Arafah, yang dimana wukuf di Arafah ini adalah inti daripada ibadah haji. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah hari Arafah. Bagi mereka yang pergi haji maka ada syariat wukuf. Bagi kita yang tidak pergi haji maka ada syariat puasa Arafah. Orang jamaah haji ataupun jamaah non haji yang masih ada di rumah-rumahnya itu sama-sama diperintahkan dan dihimbau oleh Allah untuk berdoa. Kita yang ada di Indonesia belum punya kesempatan untuk haji, hari Arafah jangan lupa berdoa. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, khairud du'ai yauma Arafah. Doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Bagi siapa? Jamaah haji ataupun yang tidak berhaji sama. Jangan lupa berdoa, Pak. Taib. Lalu kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah itu namanya hari Nahar, Yaumun Nahar. Bagi jamaah haji maka di situ ada syariat tawaf ifadah, lempar jumroh Aqabah, ya. Nanti ula wustonya 11, 12, 13 seperti itu. Nah, itu dikenal dengan Yaumun Nahar. Bagi yang hajinya haji kiron,
maka disyariatkan untuk menyembelih hadi, sesembelihan yang dihadiahkan untuk penduduk kota Mekah. Bagi kita yang tak berhaji, maka disyariatkan untuk berkurban. Hukumnya sunnah. Kurban ada dua, Pak. Ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Loh, kurban sunnah kan biasa kita dengar. Kurban wajib apa? Kira-kira apa? Kurban wajib itu adalah kurban yang disebabkan karena nazar. Contoh, ada seorang laki-laki punya kambing. Dia katakan, demi Allah saya mau berkurban dengan kambing ini. Kalau dia ucapkan lafaz ini, maka dia bernazar kurbannya menjadi wajib, harus dipotong itu kurban. Atau dia katakan, ini kambing saya loh, bagus nggak? Bagus. Saya mau kurban besok pakai ini. Nah, ini juga wajib namanya. Tapi kalau misalkan dia cuma berniat, saya insya Allah mau kurban, tanpa menunjuk kambing yang mana, ini sunnah. Kurbannya kurban sunnah, seperti itu. Berbicara tentang kurban, syariat kurban ini merupakan aplikasi bentuk aplikasi dari rasa cinta Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan syariat kurban ini Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya kepada Allah, sehingga Allah menaikkan derajat Nabi Ibrahim yang tadinya hamba biasa menjadi khullah. Khullah itu tingkatan kekasih yang paling tinggi. Kalau dalam bahasa Arab kekasih itu banyak, Pak. Ada habib, habib itu juga artinya kekasih. Ada asyiq, itu artinya juga kekasih. Ada apa lagi? Asyiqah dan banyak lain. Nah, tingkatan kekasih yang paling tinggi ini khullah, khalil. Nah, ada yang namanya Khalil. Jadi Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan derajat khullah tersebut? Ya dengan menjalankan perintah Allah, khususnya ibadah kurban tadi. Beliau disuruh untuk menyembelih anaknya. Bayangkan anaknya saat itu berumur 13 tahun, Pak. 13 tahun, kira-kira Nabi Ismail saat itu berumur 13 tahun. Tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu suruh sembelih. Bagaimana itu? Kira-kira perasaannya apa? Tapi demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sempat pada saat itu sekitar tanggal 28 yang dinamakan dengan hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim ini agak ragu. Ya, ternyata hari Tarwiyah itu di dalam sebuah riwayat artinya hari timbang menimbang. Kata para ahli sejarah, dulu waktu hari Tarwiyah itu Nabi Ibrahim sedang menimbang, benar nggak mimpi saya ini? Benar gak mimpi saya ini? Sehingga besok harinya beliau bermimpi lagi. Sehingga hari selanjutnya dinamakan dengan hari Arafah. Kenapa hari Arafah? Arafah itu kan artinya mengetahui. Nah, pada hari Arafah lah Nabi Ibrahim mengatakan, oh ternyata mimpi saya benar. Ini perintah Allah untuk menyembelih anak saya. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya Yaumun Nahar. Nahar itu artinya menyembelih, Pak. Tanggal 10 Zulhijjah dinamakan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Karena pada hari itulah Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya yang nantinya digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang gemuk. Seperti itu. Namanya hari Nahar. Ternyata penamaan hari-hari ini masih berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan masih banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Zulhijjah, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW di bulan Zulhijjah tadi. Ada hari ibadah haji tadi. Lalu kemudian ada hari Arafah. Hari Arafah juga luar biasa. Ada hari Nahar, 10 Zulhijjah itu perlu diketahui 10 Zulhijjah ini sekitar ada 3 kejadian besar yang terjadi pada 10 Zulhijjah. Yang pertama tadi penyembelihan Ismail yang digantikan dengan hewan kurban yang besar, yang azim, kata Allah bizibin azim. Yang kedua tadi wa kallamallahu Musa taklima. Pada 10 Zulhijjah Nabi Musa diberikan Taurat. Yang terakhir ini berkaitan dengan kita. Pada 10 Zulhijjah Rasulullah berkhutbah. Lalu kemudian dalam khutbahnya tersebut Rasulullah menerima wahyu yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini 10 Zulhijjah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan pula nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum Islam madina,
dan aku telah ridho, kata Allah, Islam sebagai agama kita semua. Saya rasa ini cukup ya, karena sudah sekitar 40 menit sampai 1 jam. Ya, sisa waktu 20 menit, 10 menit ya Pak ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bebas tentang apa, insya Allah kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab hari ini, saya titip nanti jawabannya ke Pak Tarno. Baik, mungkin semoga yang sedikit ini menjadi bahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita dijadikan amal ibadah yang berkualitas tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal ibadah ini kita mendapatkan ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Pak moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Ustadz Muhammad Abduh LC sudah menyampaikan, saya Jazakallahu khairan Ustadz, sudah menyampaikan tentang materinya tentang bulan Dzulhijjah, sehingga kita yang mungkin ada sebagian yang belum tahu, sehingga tahu fadilah-fadilahnya mulai awal bulan Dzulhijjah, terutama sampai dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Monggo Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang penasaran, ada yang menanyakan ini. Bapak Dokter Widodo, monggo Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya mau menanyakan masalah sholat Idul Adha. Ya, monggo Pak. Di Indonesia itu saya dengar ada dua kali sholat itu. Iya. Bagaimana dalil yang betul. Ya. Karena kadang-kadang mereka yang sholatnya pada itu juga ini ada pedomannya itu sebetulnya secara Islam ya, menurut Quran dan Sunnah itu sebenarnya yang betul yang bagaimana? Oh, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Oh ya. Sebelumnya semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sampai sekarang kalau katanya salah seorang syekh yang kemarin baru berziarah ke kota Riau, dia dari Mesir. Dia katakan ini permasalahan intern ulama Indonesia, bukan kita, ulamanya. Alhamdulillah bukan perkara kita Pak ya. Karena kenapa? Karena memang kebijakan sejak lama di Indonesia ini kok susah sekali menyatukan Idul Adha, perkara Idul Adha. Kalau kita bahas secara fikih Idul Adha dan Idul Fitri ya. Kalau dibahas secara fikih, maka ini berkaitan dengan penentuan awal bulan, Pak. Baik Idul Adha, Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu perbedaan yang terjadi lahir dari metode penentuan awal bulan. Di Indonesia yang terkenal itu ada dua metode penentuan awal bulan. Yang pertama dengan metode hisab, yang kedua dengan metode ru'yah. Ru'yah ini melihat bulan dengan kasat mata, dengan mata atau dengan alat seperti itu. Sebenarnya kedua-duanya tidak menjadi masalah dalam fikih, Pak. Karena kenapa? Karena baik penentuan bulan menggunakan metode hisab matahari, pergerakan matahari, ataupun penentuan awal bulan menggunakan metode perhitungan gerakan bulan, itu dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, lita'lamu adada sinina wal hisab. Dengan pergerakan matahari dan bulan, kalian itu bisa mengetahui waktu, jumlah tahun, jumlah waktu dan hisab. Allah sebutkan hisab juga di situ ternyata. Ya. Jadi dua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya apa? Kedua metode ini benar. Hanya saja yang menjadi persoalan itu adalah intern kita, Pak.
bukan metodenya yang salah, intern kita. Karena subhanallah kita ini mungkin salah satu ujian bagi ulama, Pak. Kadang-kadang susah mengalah. Saya teringat imam perseteruan antara Imam Malik dan Imam Lais. Ini kita sebutkan sejarahnya, tapi nanti kita bandingkan apa yang terjadi dengan mereka dan kita. Imam Lais dan Imam Malik ini luar biasa perbedaannya terjadi. Imam Lais bin Sa'ad di Mesir, Imam Malik di Madinah. Perbedaan yang terjadi itu sampai tahap kritiknya keras, Pak. Imam Lais mengatakan, wahai muridku, kalau misalkan ada hadis yang diucapkan oleh orang yang di Madinah itu, tidak disebutkan namanya, Pak. Ini saking antinya seperti itu. Berikan kepadaku, nanti aku jelaskan di mana letak kesalahannya. Imam Malik pun seperti itu, berbalas dalil seperti itu. Tapi ada suatu momen di mana perseteruan ini ternyata hanya sekedar teori ilmiah. Muamalah, interaksi sesama atau secara kemanusiaannya itu luar biasa indah. Pernah saat itu Imam Malik mau menikahkan anaknya, ya. Kemudian Imam Malik berniat menghadiahkan parfum terbaik di dunia untuk anaknya yang akan menikah ini. Kebetulan parfum terbaik itu berasal dari kota Mesir, Kairo. Ya. Secara kebetulan juga Imam Lais kan tinggal di Mesir. Akhirnya Imam Malik berpikir, ya sudah, saya pesan sama Lais saja. Kira-kira kalau misalkan yang terjadi perselisihan yang terjadi seperti Imam Lais dan Imam Malik itu terjadi pada kita, lalu tiba-tiba Imam Malik ini meminta tolong sama kita, apa yang terjadi? Enak aja. Kemarin kamu mencela saya, sekarang kok datang pingin kebutuhannya saja. Itu kalau kita, Pak. Emangnya lu siapa? Tapi Imam Lais ini mengajarkan kita bagaimana adabnya berbeda, Pak. Imam Lais orang kaya, Imam Malik kurang harta lah seperti itu, tidak sekaya Imam Lais. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Lais? Dia suruh muridnya untuk mengantarkan parfum terbaik ke Imam Malik yang ada di kota Madinah. Dulu nggak ada JNE, JNT nggak ada, Pak, mohon maaf ya. Nggak ada untuk ngirim-ngirim barang secara cepat, itu nggak ada, pesan nggak ada. Jadi Imam Malik kirim, sampai di kota Madinah, Imam Malik bingung. Dia lihat unta yang membawa parfum itu, ternyata parfumnya tidak dibayangkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kan pingin hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan kira-kira berapa mili, Pak, parfumnya? Ya 10 mili parfum terbaik, ya itu sudah cukup lah, mahal harganya kan. Masalahnya ketika dilihat unta ini, ternyata untanya membawa 2 derum parfum, Pak. 2 derum, Pak. Padahal sebelumnya Imam Malik dan Imam Lais ini kan berseteru. Tapi ketika persoalan hadiah dan kemanusiaan, yang diberikan 2 derum, Pak. Luar biasa ini. 2 derum ini kalau dibagikan satu kota Madinah, itu masih sisa, Pak. Masih sisa. Masih bisa dijual lagi itu. Nah, ini perbedaan, ada perbedaan yang diajarkan oleh Imam Malik dan Imam Lais. Mereka legowo. Ini yang menjadi persoalan di antara kita. Kadang-kadang karena kita terlalu kuat memegang pendapat kita, akhirnya tidak menerima pendapat orang lain. Padahal kedua-duanya benar. Inilah fungsi adab berbeda. Ya, baik hisab ataupun ru'yah, itu kedua-duanya disebut di dalam Al-Quran. Jadi jawabannya kenapa kita selalu berbeda? Ya karena perbedaan menggunakan metode hisab atau ru'yah itu. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar, Pak. Insya Allah dua-duanya benar. Kenapa menjadi masalah intern kita? Yang menjadi masalah adalah perbedaan ini dibenarkan kalau tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari itu berbeda. Contoh kita dengan Thailand misalkan. Thailand mungkin, ya Thailand atau Malaysia. Ini kan waktunya sudah berbeda. Waktu terbit dan waktu terbenam kita dengan Malaysia berbeda.
Kalau kita berbeda dengan Malaysia, tidak masalah di situ. Tapi kalau Sukoharjo berbeda dengan Klaten, waktu terbitnya sama, terbenamnya sama, ini bukan masalah metodenya, masalah kitanya ini Pak. Ya, bukan masalah metode, tapi masalah kita yang susah menerima perbedaan. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Ini insya Allah Pak Dokter. Monggo. Jadi saya kira dan juga terima kasih Ustaz. Jadi jawaban yang begitu bijaksana, insya Allah kita semuanya bisa legowo gitu ya. Jadi di antara jamaah mungkin ada yang meyakini untuk hisab, ada juga yang meyakini ru'yat, yaitu kita juga saling bisa menghormati dan menghargai. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, mengingat waktunya sudah cukup, biasanya juga berakhir dan 20.30 kurang 3 menit. Ini insya Allah kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditahan dulu. Yang insya Allah nanti tiba saatnya berapa waktu nanti insya Allah kita juga memohon lagi pada Ustadz Abduh untuk kehadirannya bisa memberikan tausiah di sini. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk dipertemukan, beliau masih bisa memberikan tausiah di sini. Dan juga kami sampaikan kepada para jamaah untuk yang akan datang dan juga pada pekan keempat seperti malam hari ini, dulu itu jadwalnya Ustadz Tardi karena beliau berpindah tugas di Weru, sehingga kalau paginya itu ke Weru kemudian pulang ke Wonorejo, Bimbing, Polokarto, kemudian malamnya ke sini itu terlalu banyak perjalanannya, jauh ya maksud saya, sehingga beliau menyampaikan untuk ngisi di Fatur Rahman untuk sementara ditiadakan, sehingga beliau mengisi di tempat lain yang mungkin lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Sehingga untuk yang pekan keempat seperti malam hari ini mungkin jadwalnya mungkin tidak rutin ustadznya, jadi kita untuk mencari setiap pekan keempat mungkin berbeda. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, kami kira cukup untuk malam hari ini. Semoga apa yang menjadi pertemuan ini memberikan barokah untuk kita semuanya, Allahumma amin. Dan juga semoga untuk yang akan datang kita tetap istiqomah dan juga tetap bisa kita mengajak kepada keluarga dan juga jamaah yang lain yang malam hari ini belum bisa hadir. Marilah untuk kajian di malam hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.